ada di dalam hadirat-Mu. Kami menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan. Sungguh kami ada hari ini karena Tuhan. Bahkan di minggu yang baru kami akan beraktivitas, kami dahului Tuhan di atas segala-galanya. Karena kami percaya Tuhan yang pegang kendali hidup kami, bahkan segala apapun yang kami kerjakan. Dan di tempat ini kami datang menaikkan syukur ibadah kami. Ada pujian penyembahan yang sudah naik di hadapan Tuhan. Biarlah semua menyenangkan hati-Mu. Tiba waktunya kami akan mendengar dan menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu hadir bagi kami secara pribadi masing-masing, menguatkan, membentuk kami, menolong kami, bahkan terus membawa kami pada kemenangan. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan, tapi hamba percaya Roh Kudus adalah guru besar yang selalu memberi hikmat. Dan kami siap dengar firman-Mu pagi ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ke tempat ini Hasrat Abadi yang boleh mempercayakan saya lewat, tentunya saya dapat informasi pelayanan ini lewat namanya Pendeta Morris, ya. Tuhan berkati kita semua, dan mari siapkan hati kita dengar firman Allah pagi ini. Kita buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-3. Kita akan melihat ayatnya yang ke-5 dan 6. Amsal pasal yang ke-3 ayat 5 dan 6 sudah temukan. Mari untuk menghormati firman Allah, saya jemput kita untuk berdiri. Dan perhatikan, saya akan baca untuk kita semua. Amsal 3 ayat 5 dan 6, demikian bunyi firman Allah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saya datang juga dengan rekan senior saya, hamba Tuhan, Pak Pendeta Roy Kairupan, sama dari Sulawesi Utara, dari Manado, tapi beliau sudah duluan, ya. Firman Allah bilang hari ini menjadikan Yesus sebagai prioritas atau pusat yang utama dalam hidup ini, dalam pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga. Maka sebagai bentuk pengakuan iman kita serta tindakan kita kepada Tuhan mewujudkan lewat Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini. Maka yang pertama, saudara kekasih, kita belajar poin yang pertama, yaitu kita tetap percaya dengan segenap hati. Bentuk tindakan iman kita kepada Yesus, kepada Kristus Tuhan Allah kita, hal yang paling utama, paling penting dalam hidup kita, maka kita tetap percaya kepada Dia. Ya, kalau pasangan kita saling kita percaya, maka tidak ada yang bisa pisahkan. Mengandalkan Tuhan dan jangan bersandar pada kemampuan kita. Ya, jadi kita mengandalkan Tuhan. Ya. Terlihat kembali kepada ayat, ya, Amsal 3 ayat 5 tadi. Kita kenal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan apa? Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi yang kedua, jangan bersandar pada kemampuan kita. Karena Yeremia 17 ayat 5 bilang, Yeremia 17 ayat 5, dia bilang begini, perhatikan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi ternyata Tuhan tidak suka orang yang andalkan kekuatan, ya. Sehebat apapun, ya, kita memiliki segalanya, tetapi semua hanyalah terbatas. Kemampuan kita ada mana? Ada waktu di mana juga kita kuat, ada waktu di mana kita juga lemah. Bicara fisik, bicara usia juga, ya, mengingatkan kita manusia dengan segala keterbatasan. Dulu kita kuat, tapi waktu kita tua, kita juga mulai lemah. Nah,
Makanya Alkitab bilang jangan bersandar pada kemampuan kita sendiri, kekuatan kita secara fisik, secara pemikiran ya. Yang berikut dikatakan yang ketiga, ini sebaliknya. Dalam Yeremia 17 ayat 8, kita maju, Yeremia 17 ayat 8, ayat 7 mulai. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Maka dikatakan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Perhatikan, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada perbedaan yang cukup jauh, ya. Mengandalkan manusia kekuatan sendiri dengan mengandalkan Tuhan. Alkitab beri contoh, ya, mengandalkan kekuatan sendiri itu ya seperti semak bulus atau ya rumput yang kerdil jauh dari mata air, sumber air, dan dia akan kering dan kering sampai mati. Tapi berbeda dengan mereka yang mengandalkan Tuhan. Ya, ayat ini bilang, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, bukan hanya hidup dikatakan yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Walaupun panas dia tetap hidup. Dan dikatakan ya, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Beda jauh, ya. Yang tadinya kerdil jauh dari mata air, tapi ya dalam ayat 8 bilang mereka yang ditanam ya seperti dikatakan di tepi aliran air. Maka orang lihat, saudara yang kekasih, ada ayat dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, ayat 1 sampai 3, Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, perhatikan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi ini menjadi perenungan kita bersama dalam dunia pekerjaan yang saudara sementara kerjakan hari-hari ini. Tetap andalkan Tuhan, ya. Kalau melihat daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah, artinya pekerjaanmu akan terus ada hasil. Tetap andalkan Tuhan, bukan kemampuan. Orang bisa pintar, bisa hebat, cara lobby kita baik, tapi kalau bukan Tuhan yang bekerja, semua sia-sia. Ya, dalam dunia ya pekerjaan, saudara, saya tahu bahwa ya dalam menghadapi konsumen sangat-sangat penting, ya. Bagaimana bisa meyakinkan konsumen, lobbynya bagaimana, atau meyakinkan, semua itu penting. Tapi di atas segala-galanya, kalau orang dahulukan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya seperti pagi ini yang dilakukan, mengawali setiap kegiatan. Saya cerita dengan koordinator tadi, setiap minggu diadakan, ini sangat baik, ya. Dan saya percaya Tuhan akan terus berkati kita semua dalam pekerjaan. Dan kita lanjut, sebentar kita selesai. Maka yang berikut dikatakan yang keempat, yaitu Amsal 16 ayat 3 bilang, Amsal 16 pasal 16, Amsal 16 ayat 3, dia katakan begini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Yang keempat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia katakan serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Artinya orang bekerja, orang melakukan, dan orang tetap butuh Tuhan. Serahkan semua, Tuhan akan ambil alih, Tuhan akan bekerja. Tapi kalau orang yang ambil alih secara pribadi,
maka semua akan sia-sia. Ya. Dan yang terakhir, saudara yang kekasih, yang kelima, dalam Ulangan kita lihat pasalnya yang ke-8 ayat 17. Ulangan. Kita Ulangan 8 ayat 17. Dia bilang begini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Artinya apa? Ketika kita sukses diberkati, maka orang harus menyadari semua itu dari Tuhan, bukan dari kita. Makanya firman ini kepada bangsa Israel, ingat apa yang engkau dapat, harta, kekayaan, dan lain sebagainya, itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan akan terus menolong, Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita semua. Dan saya pun sampai hari ini dalam pelayanan, pelayanan di Tondano, jalan 5 tahun kami ada di sana, membangun pelayanan saya, bersama dengan keluarga, istri, anak-anak, memulai dari awal. Tapi saya percaya Tuhan akan menyertai dalam proses sementara pembangunan gereja, gedung gereja masih sementara berjalan. Tapi saya percaya kehadiran saya ada di Timika ini untuk membawa berkat firman Allah. Maka Tuhan juga akan memberkati pelayanan yang ada di sana. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan dalam pelayanan untuk kemajuan pelayanan. Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan lihat kerjaanmu. Memulai semua dengan tidak ada, tapi Tuhan mengarahkan sampai hari ini. Gereja pastori terbangun dalam waktu 5 tahun, walaupun belum selesai sempurna. Tuhan pakai banyak orang untuk menolong pelayanan. Dan saya percaya dari kita semua pun sama, ketika kita andalkan Tuhan, Tuhan juga pasti akan menolong kita semua. Puji Tuhan dan berkati. Saya rindu nyanyikan ada satu pujian buat kita sambil kita persiapkan diri kita berdoa. Bukan dengan kekuatanku ku jalan. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Makasih. Mari sama-sama katakan haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Amin, haleluya. Engkaulah kuatku, oh benar, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan harapan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Engkau Yesus yang menjadi pusat penyembahan kami. Kami bersyukur ibadah di tempat ini Engkau sudah tolong dari awal pertengahan hingga selesai. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami menikmati firman yang berkuasa. Kami yakini, kami imani, ketika kami hidup mengandalkan Tuhan, maka pintu akan terbuka, jalan akan diluruskan, maka akan membawa kami pada keberhasilan. Berkati, urus
yang ada di tempat ini, pelayanan Oikumene yang ada di PT Hasrat Abadi, semua yang sudah beribadah diberkati oleh Tuhan. Kekuatan, kesehatan, sukacita menjadi bagian kami semua. Dan secara khusus sama berdoa, Tuhan tetap terus memberkati PT Hasrat Abadi, mulai dari pimpinan cabang, semua karyawan-karyawan yang ada. Tuhan menolong mereka ada di tempat ini, mereka bekerja, apapun yang menjadi target-target mereka ke depan untuk Tuhan Yesus, pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Kami meminta Tuhan menolong, Tuhan membela, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Berikan selalu mereka hikmat, kekuatan, kesehatan. Bahkan kami percaya apa yang mereka harapkan, Tuhan akan menyatakan sesuai dengan janji kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sudah terlibat pelayanan hari ini. Tuhan memberkati kami. Pemain musik, worship leader, bahkan hamba-Mu sudah melayani firman, kolektan pendoa. Tuhan juga berkati. Terpuji-puji nama-Mu. Setiap korban kami, persembahan kami, Tuhan juga berkati. Dan sebentar selesai dari ibadah ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Bahkan semua karyawan yang ada, Tuhan, mereka akan juga bekerja. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga sepanjang hari ini. Bahkan Tuhan akan memberkati mereka. Dan kami akan tutup mengakhiri ibadah persekutuan Oikumene di tempat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saling kasih, siapkan hatimu dan terima berkat. Pulanglah ke tempat pekerjaan kita masing-masing, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghantaran pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, seterusnya sampai hari Maranatha. Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Kami akan mengakhiri tutup ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Aku